warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Rahman Walizono, guru mapel TPKN SMK kelas 10. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya semua adalah baik dan bisa menerima pembelajaran saya yang saat ini ya. Yaitu materi saya hari ini adalah fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Lalu submaterinya adalah pengertian Pancasila. Tentunya kamu semua sudah mengenal Pancasila ya, mulai dari TK, SD, SMP, sekarang SMK. Saya yakin kalian semua adalah sudah mengenal Pancasila. Lalu Pancasila itu apa? Ini yang perlu kita pahami. Karena tidak semua anak ini memahami tentang pengertian Pancasila. Ini saya buka slide yang pertama ya. Di sini tentang Pancasila, untuk pembelajaran saat ini ada tujuan pembelajarannya ya. Tujuannya yang pertama, agar Anda semua bisa mengidentifikasi pengertian Pancasila. Yang kedua, bisa menjabarkan makna dan isi dari Pancasila. Yang ketiga, bisa menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Lalu bisa memahami pengertian, ini tujuan pembelajaran kita. Baik, yang pertama, tentang pengertian Pancasila yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya Anda semua sudah paham ya tentang dasar negara. Kalau di SMP mengatakan dasar negara apa? Pancasila. Tetapi pengertian dasar negara di sini mari kita bahas bersama. Baik, kita lanjutkan ya. Tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Ini setiap negara itu berdiri, jadi pasti punya tujuan dan arah yang sangat jelas. Makanya Indonesia sebelum merdeka membuat yang namanya Pancasila, yaitu dibuat oleh yang pertama adalah BPUPKI, Badan Persiapan kalau Indonesia suatu saat akan merdeka. Makanya Badan BPUPK itu dibentuk oleh pemerintahan Jepang dengan propaganda Indonesia akan diberi kemerdekaan. Maka syarat sebuah negara merdeka harus punya dasar negara. Lalu BPUPKI menjadi PPKI. Maka PPKI akhirnya bisa membuat sebuah dasar negara. Sebagai dasar negara, yang pertama Pancasila adalah dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Jadi negara kita ini memiliki pusat pengaturannya, yaitu dari Pancasila. Mengatur sebuah negara harus berpedoman kepada Pancasila. Lalu sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai norma dasar atau kaidah yang sangat fundamental, artinya yang paling mendalam. Lalu Pancasila memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pedoman bagi tercapainya tujuan bangsa. Jadi tujuan bangsa Indonesia itu biar bisa tercapai, maka Pancasila punya arahan. Lalu sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara.
Jadi sebagai pedoman, masalah-masalah tentang negara itu luar biasa besarnya, heterogen. Maka dengan permasalahan, dengan banyaknya berbhinneka tunggal ika di negara kita, maka sebagai alat pemersatu adalah Pancasila. Lalu Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa. Maka inilah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setiap pergerakan daripada pemerintahan maka harus berpedoman kepada Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara. Saya lanjutkan, ini sebuah gambaran ya tentang simbol daripada Pancasila atau lambang negara kita. Ini adalah burung Garuda, yang dimana burung Garuda ini memiliki penyerupaan ketika Indonesia merdeka, yaitu di lehernya ada bulu yang berjumlah 45, sayapnya ada bulu yang berjumlah 17, lalu ekornya berjumlah 8. Ini menandakan tentang kemerdekaan bangsa. Saya lanjutkan tentang pengertian Pancasila yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi pandangan hidup itu merupakan cara pandang atau pedoman dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Ini pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Jadi ketegangan sosial kalau di Indonesia luar biasa ya, karena Indonesia adalah heterogen, Indonesia berbagai suku, Indonesia berbagai agama, Indonesia berbagai kebudayaan yang berbeda. Maka sebagai alat untuk mengatasi konflik-konflik, maka Pancasila sudah sangat terbukti. Lalu menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasannya, dan ide-idenya dalam kehidupan nyata. Pancasila juga sebagai sumber semangat untuk mengatasi, mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. Jadi nilai-nilai Pancasila ini setiap silanya memiliki nilai-nilai. Kalau dahulu disebut dengan butir-butir Pancasila itu. Lalu menjadi jawaban dalam menghadapi berbagai global. Sekarang ini global luar biasa ya. Sekarang kemajuan-kemajuan teknologi. Nah, maka timingnya ini yang tepat adalah Pancasila. Lalu Pancasila juga menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jadi menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Makanya ketika dibuat Pancasila, Indonesia belum merdeka. Akhirnya dengan adanya Pancasila, maka pergerakan untuk menuju kemerdekaan bangsa Indonesia sangat antusias. Jadi mereka sangat ingin cepat-cepat merdeka. Lalu yang berikutnya, fungsi atau arti Pancasila yang ketiga adalah, bentar ya, jangan lupa
di subscribe, komen di kolom komentar, di like, agar kalian bisa mengetahui atau mendapatkan materi-materi saya untuk berikutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Di like, bunyikan loncengnya, biar informasi terus mengalir. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ciri yang menonjol suatu bangsa. Jadi seperti Indonesia ya. Kalau Indonesia apa yang menonjol? Maka Indonesia adalah negara gotong royong. Negara yang penuh dengan kekeluargaan, dengan musyawarah. Maka Pancasila adalah mewujudkan kepribadian bangsa tersebut. Jadi yang menonjol dari sebuah bangsa. Indonesia nggak sama dengan yang lain karena Indonesia punya Pancasila. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa, ini Pancasila dipakai sebagai kepribadian nasional. Akhirnya tidak ada lagi yang namanya kepribadian suku, itu tidak ada. Bangsa Indonesia dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai kebudayaan menyatu. Saya ulangi lagi, menyatu menjadi satu, menjadi kepribadian nasional yang disebut dengan Pancasila. Lalu Pancasila, kepribadian bangsa, memiliki nilai-nilai adat kebudayaan. Jadi adat-adat itu tidak punah, karena Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan Pancasila adalah jati diri kepribadian bangsa. Memiliki jati. Ini Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Lalu yang berikutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Mungkin kalian sudah berpikir ya, Pancasila sebagai perjanjian luhur, itu yang disebut dengan perjanjian luhur itu yang bagaimana? Karena apa disebut dengan perjanjian luhur? Karena Pancasila merupakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Siapa yang menyepakati? Yaitu BPUPKI dan PPKI atau panitia kecil. Lalu kesepakatan bersama para wakil yang mengikuti sidang BPUPKI dan PPKI tadi sudah saya utarakan. Jadi mereka sudah sepakat dan bulat membuat sebuah Pancasila. Lalu Pancasila sebagai perjanjian luhur adalah merupakan kristalisasi dari budaya bangsa. Jadi budaya bangsa tadi ya yang berheterogen, yang banyak sekali macamnya, ini mengkristal menjadi satu, disebut dengan Pancasila. Lalu sebagai cita-cita yang perlu dijalankan secara murni dan konsekuen. Sebagai rumus kehidupan bagi bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu kalau mau melangkah ya harus berpedoman pada Pancasila. Yang berikutnya, sebelum saya lanjutkan, silahkan di subscribe, di like, di komentar, supaya kalian bisa mengikuti channel-channel saya selanjutnya. Yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila dijadikan bahan penyusunan peraturan. Jadi semua penyusunan peraturan itu harus berdasarkan dengan Pancasila. Jadi penyusunan perundang-undangan, baik undang-undang tertulis maupun tidak tertulis. Makanya kalau ada aturan
yang dibuat oleh pejabat-pejabat pembuatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka aturan itu bisa dibatalkan kalau tidak sesuai. Lalu sumber dari segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua peraturan-peraturan, semua perundang-undangan harus berdasarkan dengan Pancasila. Dasar pengaturan perundang-undangan. Jadi sebelum membuat Pancasila maka harus sebelum membuat undang-undang harus berpedoman kepada Pancasila. Nah, sampai di sini kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan ditanyakan ya. Ditulis di komentar ya, di komentar sini. Nah, nanti saya akan menjawab. Jangan lupa komen, tulis nama, nomor absen dan kelas sebagai bukti kalau kalian merupakan siswa yang aktif mengikuti pembelajaran. Lalu Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal. Nilai yang ideal. Jadi ideologi nasional itu dipandang sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Makanya sistemnya nilai yang ideal. Lalu dicita-citakan dan diyakini kebenarannya dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bisa memecahkan masalah baru dan aktual. Jadi Pancasila itu biasa ya. Jadi negara kita sangat beruntung sekali karena memiliki Pancasila sebagai pemersatu, sebagai pemecah masalah, sebagai ideologi dan lain sebagainya. Ini luar biasanya Pancasila kita. Ini tantangan setiap bangsa yang perlu dihadapi. Jadi setiap bangsa ini memiliki tantangan. Di sini saya tuliskan ada beberapa tantangan yang menjadi kesimpulan saya saat ini. Setiap bangsa ini memiliki konflik yang terjadi di suatu wilayah. Jadi pasti kalau bangsa itu terdiri dari beberapa wilayah, maka setiap wilayah ada yang konflik, misalkan minta merdeka dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, permasalahan yang kedua, lunturnya etika ketika berbicara dan bertingkah laku. Jadi jati diri bangsa ini mulai luntur. Lalu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sulit diberantas. Kalau korupsi, kolusi, atau yang disebut dengan KKN, ini setiap negara pasti ada. Ini permasalahannya. Terorisme yang mengakibatkan keresahan dan mengancam kehidupan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Dari terorisme ini setiap negara juga memiliki, tidak hanya di Indonesia, semua negara pasti ada. Lalu lunturnya cinta tanah air dan menipisnya solidaritas kayak sekarang ini ya, antar warga negara. Lalu serangan cyber dan spionase atau mata-mata. Spionase itu mata-mata ya. Mata-mata dari bangsa lain.
Nah, ini yang sekarang ini marak anak-anak muda ya, yaitu tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Lalu penyebaran berita hoax atau arus informasi yang diterima tidak disesuaikan dengan budaya bangsa, yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut dengan hoax. Lalu bagaimana cara masalah-masalah yang ada di situ? Kalau di Indonesia, untuk memecahkan masalah tersebut, ini tidak sulit. Karena apa? Indonesia memiliki yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila ini jawabannya cara memecahkan masalah yang tadi timbul. Karena apa? Pancasila merupakan rumus kehidupan yang dapat menjadi panduan baik beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Ini cara mengatasinya. Jadi Indonesia sudah tidak perlu khawatir karena Indonesia memiliki Pancasila. Sekarang yang terakhir adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Mungkin kalian sudah mengerti ya tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau kita berbicara nilai-nilai Pancasila, maka kita tidak bisa lepas yang dinamakan dengan butir-butir Pancasila. Saya ambil contoh misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa, nilai luhur yang terkandung, ini bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Lalu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Lalu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini butir dari ketuhanan yang Maha Esa. Artinya yang sudah saya ungkapkan tadi. Lalu yang berikutnya, yang kedua, adalah tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhur yang terkandung di dalam sila kedua ini adalah yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi manusia itu harus diakui selayaknya manusia. Jadi manusia harus diperlakukan selayaknya manusia. Lalu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo sliro. Ini bahasa Jawanya tepo sliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi penindasan itu ya. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan lain sebagainya. Jadi masih banyak sekali yang terkandung di dalam nilai ketuhanan yang Maha
besar. Berikutnya tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Sila Persatuan Indonesia, yakni mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kepentingan pribadi kita, kalau kita berbicara mengenai negara, ya kita harus mementingkan negara. Kalau kita nanti misalkan dipanggil sebagai apa di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kita juga harus siap. Lalu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Ya, kamu mau enggak berkorban untuk kepentingan negara? Kalau mau berarti kamu mengamalkan sila ketiga. Lalu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan lain sebagainya. Lalu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah sebagai warga negara, masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi apapun kalau ada masalah harus diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi tidak boleh ketika bermusyawarah saling menggontok, itu tidak boleh. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi ini poin-poin daripada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya yakni mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Lalu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Lalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itulah nilai-nilai Pancasila ya. Jadi ada 5 tetapi cukup banyak. Jangan lupa tugas kalian adalah merangkum materi yang ada di dalam yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan ditulis ke dalam buku. Nanti difoto dan dikirim di GC, Google Class. Lalu yang kedua, tugas kedua, mengapa Pancasila disebut ideologi paling ideal untuk negara Indonesia? Nah, silakan nanti dipaparkan. Nah,
Ini tugas kalian ya. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen sebagai tanda kalau kamu aktif. Silakan di komentar ditulis nama, nomor absen, dan kelas di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan silakan diungkapkan, nanti insya Allah akan saya balas semua pertanyaan-pertanyaan yang Anda sajikan. Mungkin itu ya pertemuan kali ini.